Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tidak diragukan lagi, pria berjubah api sangat khawatir tentang perubahan pikiran Sui. Zhang Yuntao sangat berharap agar Sui tidak pergi ke pertemuan itu. Dia mengerti kekuatan Dong Guofeng. Dengan kultivasi di tahap akhir alam transformasi roh, Anda dapat mengalahkan karakter alam tahap roh tahap menengah seperti penatua tertinggi Jinghai Shenjun dari kuil Yuntian. Karakter seperti ini pasti terlalu menakutkan. Terlebih lagi, kuil Yuntian saat ini telah diserahkan kepada perintah Dongguo. Begitu Sui tiba, banyak variabel tak terduga yang mungkin terjadi. Aduh, sangat disayangkan bahwa keluarga kerajaan di Daxia juga dalam keadaan kacau dan krisis. Saya khawatir mereka tidak akan dapat memberi banyak bantuan kepada Sui. Zhang Yun menghela nafas. Kakak ketiga, mengapa kamu mengirim suara untuk memperingatkan kami agar tidak melakukannya? Aku melewatkan kesempatan besar untuk membunuh Sui. Di samping pria berjubah api, seorang wanita dengan pakaian warna-warni mau tak mau bertanya. Para ahli klan Dongguo lainnya juga melihat ke atas. Sebelumnya, mereka diam-diam mentransmisikan suara mereka, mencoba mengambil keuntungan dari Sui sekarang dan membalas Dongguo Yun. Tapi itu ditolak oleh pria berjubah api. Zhang Yuntao berkeringat dingin. Baru saat itulah dia menyadari bahwa para ahli klan Dongguo ini telah merencanakan untuk melakukannya. Burung tua itu memberitahu saya bahwa Sui telah menginjakkan kaki di alam spiritual. Pria berjubah api tampak tidak yakin. Semua orang melihat burung pipit perak yang berdiri di bahu pria berjubah api. Silver Sparrow menyisir sayapnya dengan paruhnya, dan berkata perlahan, napas anak itu sangat salah. Sepertinya itu tersembunyi. Jika kamu melakukannya, kemungkinan besar kamu akan menderita. Semua orang tercengang. Zhang Yuntao terkejut. Silver Sparrow adalah spesies alien kuno, bernama Swallowing Skylark, terlihat seperti ukuran telapak tangan, tetapi sebenarnya ia adalah orang tua yang sangat kuat di fase roh. Silver Sparrow menguasai banyak teknik rahasia yang unik dan kuat, dan memiliki pengalaman yang kaya, dan memiliki status tinggi di klan Dongguo. Melihat Yin Kue mengatakan ini, Zhang Yuntao segera menyadari bahwa Sui hari ini telah lama berbeda dari masa lalu. Hal yang paling jelas adalah bahwa beberapa bulan yang lalu, Sui hanya berada di alam berbintang. Dan sekarang, Sui adalah seorang biksu spiritual yang hebat. Ini membuat Zhang Yuntao segar kembali. Pada awal di alam pengumpulan bintang, Sui bisa membunuh alam transformasi roh seperti ayam, tapi sekarang dia telah menjadi alam transformasi roh, seberapa kuat dia seharusnya. Pada saat ini, ada keributan di kejauhan. Apa? Belum lama ini, Sui membunuh sekelompok orang kuat di Yunyin Jianshan di Bloody Wasteland. Betulkah? Itu benar sekali. Tidak hanya senior Guan Tishan yang melihat kejadian ini dengan matanya sendiri, tetapi senior seperti Yue Xingshan dan Sun Sangliu yang hadir semuanya menjadi saksi. Dikatakan bahwa Chu Yunke, murid sejati Yunyin Jianshan, bukanlah lawan Sui sama sekali. Ya Tuhan, Sui baru saja muncul setelah menghilang dan diam selama beberapa bulan. Untuk melakukan hal sebesar itu, ini hanya akan menembus langit. Ada kegemparan. Mendengar pernyataan ini, pria Hupao dan keturunan lain dari klan Dongguo tidak bisa menahan nafas, dan saling memandang dengan kaget. Chu Yunke. Sosok teratas ke-79 dalam daftar bintang dibunuh oleh Sui sendirian ketika dia bergabung dengan 5 sosok transformasi roh lainnya. Ini membuat pria berjubah api merasa beruntung dan takut. Jika Anda tidak mengikuti kata-kata Kelao dan bertindak langsung pada Sui, konsekuensinya sulit untuk dikatakan. Meskipun Zhang Yuntao terlihat tenang, hatinya sebenarnya terbalik. Dia berteriak di dalam hatinya, dan tentu saja, Sui sama galaknya seperti sebelumnya, berantakan. Burung pipit perak tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, masalah ini. Kita harus memberi tahu Dong Guofeng sesegera mungkin. Biarkan dia membuat rencana lebih awal, dan jangan biarkan dia meremehkan musuh. Semua orang mengangguk. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah membunuh Chu Yunke dan yang lainnya di Yunyin Jianshan,
Su Yi juga membunuh 5 biksu hebat di alam fase roh, termasuk Gu Yuanxiu di aula dunia bawah Yinsa. Faktanya, bahkan Xuanzi, yang mengetahui hal ini dengan baik, tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mempublikasikan peristiwa tragis seperti itu. 15 Februari. Su Yi, yang menghilang selama beberapa bulan, muncul di Linglong Ghost Domain, memenggal Chu Yunke dan 6 pembangkit tenaga listrik Yunyin Sword Mountain lainnya. Berita ini menyebar seperti badai ke seluruh bagian musim panas. Di tanah yang diberkati dengan lonceng yang indah. Tuan, ada berita tentang Su Yi. Zi Jiansu buru-buru datang ke gua tempat orang tua buta itu tinggal. Orang tua buta yang sedang tidur nyenyak itu bangun seperti tersengat listrik, dan berkata dengan sangat gembira, "Di mana Tuan Su sekarang?" Ini aneh bagi seorang guru dan seorang murid. Zi Jiansu memanggil Su Yi dengan namanya. Dan orang tua buta itu dengan tepat menyebut Su Yi, dewasa. Namun, keduanya sudah terbiasa. Pembangkit tenaga klan saya baru saja mendapat kabar bahwa Su Yi ada di domain hantu Linglong. Zi Jiansu dengan cepat mengatakan berita itu lagi. Orang tua buta itu tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Yunyin Jianshan itu terlalu sial untuk berani menyinggung martabat guru Su, bukankah ini mencari kematian? Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya kamu khawatir tentang Su Yi? Tapi sepertinya di mata guru, Yunyin Jianshan adalah orang yang pantas diganggu. Gadis, aku akan menemui Tuan Su. Orang tua buta itu pergi. Zi Jiansu buru-buru berkata, Tuan, Anda akan pergi ke alam hantu Linglong sekarang, Su Yi mungkin telah pergi lebih awal. Orang tua buta itu berkata tanpa ragu, tidak masalah. Jika harapan saya benar, Tuan Su pasti akan pergi ke kota Jiuding. Melihatnya terburu-buru, Qi Jiansu tidak bisa tidak bertanya, Tuan, apa yang Anda lakukan untuk melihat Su Yi terburu-buru? Masalah besar. Ketika suara lelaki tua buta itu terdengar, yang lain sudah pergi dan segera menghilang. Zi Jiansu tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak, dan berkata diam-diam, tidak, aku harus pergi ke kota Jiuding untuk ikut bersenang-senang. 9 Dingcheng. Puncak Gunung Tianmang. Di Loteng. Tuanku, ini baik-baik saja. Rekan Taoisu berjanji untuk membantu kami memperbaiki arai batas kota Jiuding ketika kami kembali ke Daxia. Alis Weng Jiu menunjukkan ekspresi bahagia, menurut budak tua ini, tidak akan lama lagi dia akan datang ke kota Jiuding. Baru-baru ini, dengan perubahan drastis di dunia, musim panas menjadi bergejolak dan kacau. Keluarga kerajaan Xia, mantan hegemoni dunia, juga mengalami dampak yang besar. Dalam situasi seperti itu, jika Anda dapat menggunakan kekuatan Su Yi untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding, keluarga kerajaan Daxia akan memiliki senjata ampuh yang dapat menghalangi 10 pihak. Rekan Taoisu adalah orang yang bernostalgia, Anda akan mengirim seseorang untuk membersihkan halaman Qingyun nanti. Kaisar Xia Agung dalam jubah kain berbisik, dan ada sedikit antisipasi dalam ekspresinya. Di sini, Weng Jiu setuju. Selain itu, jika saya mengharapkannya dengan benar, dengan munculnya Su Yi, 7 raksasa kuno pasti akan mengambil beberapa tindakan. Dalam periode waktu berikutnya, kamu secara pribadi akan keluar dan mengirim semua pasukan untuk memperkuat pertahanan kota Jiuding. Ketika Kaisar Daxia mengatakan ini, ekspresinya sedikit bermartabat, dan dia berkata, di masa depan, kota Jiuding ini mungkin akan menjadi mata badai di seluruh dunia. Jangan ceroboh. Weng Jiu terkejut dan mengangguk dalam diam. Selama waktu ini, 7 raksasa kuno telah berbicara satu demi satu, mengeluarkan ultimatum kepada keluarga kerajaan Daxia, meminta keluarga kerajaan Daxia untuk menyerahkan kota Jiuding dan Gunung Tianmang. Ini tampaknya merupakan perebutan wilayah, tetapi pada kenyataannya, itu adalah otoritas mengerikan dari keluarga kerajaan Daxia untuk menguasai dunia. Setan Huan. Di tepi kolam ajaib, Su Yi akhirnya muncul. Seorang lelaki tua berbaju linen menghela nafas. Leluhur, saatnya membalas dendam untuk Cao You. Seorang pria besar dari keluarga Huan berbicara dengan suara yang dalam. Tunggu sebentar, jika harapanku benar, putra ini pasti akan pergi ke kota Jiuding untuk mencari perlindungan dari klan Xia.
Pria tua dengan kain kabung dan pakaian kuno berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu harus melakukannya, kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dalam satu pertempuran, dan bawa putra ini bersama dengan keluarga kerajaan Daxia dalam satu pot. Setelah jeda, dia berkata, tapi sebelum itu, jangan mengejutkan ular itu, kamu pergi dan hubungi 6 kekuatan utama lainnya, aku yakin mereka pasti tidak akan menolak untuk membunuh Sui dan mundur dari klan Xia. Kesempatan untuk sebuah keluarga. Iya. Orang besar dari keluarga Huan memimpin. Adegan seperti ini juga terjadi di raksasa kuno seperti Tianji Daomen, Sekte Fenyang, Gunung Pedang Yunyin dan sebagainya. Ketika mereka mendengar berita tentang kemunculan Sui, kekuatan kuno ini menjadi gelisah. Dalam analisis terakhir, itu karena Sui membunuh terlalu banyak penjahat kuno di Sumi Xiandao, dan identitas para penjahat kuno itu sangat luar biasa. Seperti Yan Jingyun dari Tianji Daomen, Jing Lingzhen dari Fenyang Sek, Mo Xingze dari Yinsan Netherhall, Dongguo Yun dari Dongguo Clan. Sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Sui muncul, bagaimana kekuatan kuno ini bisa acuh tak acuh? Badai sedang terjadi dengan tenang. Sudah bisa diduga bahwa ketika badai ini benar-benar dipentaskan, pasti akan mengacaukan dunia. Kuil kejahatan Yin. Di istana yang gelap, raungan kemarahan yang ekstrim terdengar. Saya berpura-pura menjadi leluhur saya dan tidak mengatakannya, tetapi juga membunuh 5 biksu agung kami di fase roh, dan mengambil asal-usul sisa-sisa leluhur. Sui ini benar-benar layak mati. Di kursi di tengah aula, seorang pria berjubah hitam yang penampilannya ditutupi oleh topeng perunggu, penuh dengan aura tirani, dan guntur sangat marah. Dia adalah penguasa kontemporer istana jahat Yin. Xuanzi merangkak di tanah, wajahnya yang cantik pucat. Lama. Pria berjubah dan topeng hitam itu tampaknya mengendalikan amarahnya, dan aura tiraninya berangsur-angsur mereda. Dia tiba-tiba bertanya, Xuanzi, mengapa dia tidak membunuhmu? Suara itu dingin dan suram. Tubuh halus Xuanzi bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, melaporkan kepada tuanku, Sui pernah berkata bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan keluarga ular hantu. Betulkah? Pria bertopeng jubah hitam itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah menurut Anda, balas dendam ini, haruskah kita membalas dendam ini? Hati Xuanzi terasa berat, dan dia berbisik, semua terserah orang dewasa. Pria muda yang dapat dengan mudah membunuh 5 roh kuat, haruskah kekuatannya begitu kuat? Pria bertopeng jubah hitam itu berbisik. Dia tampaknya berada dalam kesulitan yang sangat besar sehingga dia ragu-ragu. Xuanzi ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak menanggungnya sebentar? Mari kita lihat bagaimana situasi di dunia ini akan berubah. Anda juga tahu bahwa di musim panas hari ini, Anda ingin membunuh Su Yi. Kekuatannya bukan minoritas. Suara semakin rendah dan rendah. Proposal ini tidak diragukan lagi terlalu memalukan dan tidak berguna. Namun siapa sangka pria bertopeng jubah hitam itu mengangguk setelah terdiam cukup lama. Bagus. Negara bagian Tianyang. Salah satu dari 13 negara bagian Great Xia. Tempat di mana Yuntian Sengong menempati terletak di Yuntian Sensan di prefektur Tianyang. Senja sore. Di tebing setengah jalan ke atas gunung. Dalam bayangan Epi, seorang gadis anggun dan ramping muncul. Gaun panjang sederhana, rambut digulung tinggi, alis indah, seperti peri seperti iblis. Itu hanya mendengar hati. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, gadis itu mengulurkan tangan dan bergerak, dan pedang terbang ungu itu berubah menjadi pita dan jatuh ke tangannya. Wen Xinzhao menghela nafas panjang, menatap matahari terbenam, dan terdiam. Sudah 3 bulan dan 12 hari sejak kakak Su pergi. Begitu indah. Aku hanya tidak tahu. Kapan dia akan datang ke Daxia lagi? Berhenti diam sejenak, gadis itu hendak pergi. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba datang dari kejauhan, hati. Wen Xinzhao mendongak dan melihat seorang pria paruh baya mengenakan jubah misterius dengan temperamen yang halus. Kuil Yuntianlah yang mengajar Yu Jiushen. Apakah ada yang salah dengan kepala sekolah? Wen Xinzhao terkejut. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu.
Yu Jiushen terlihat sedikit tidak nyaman dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, jangan tinggalkan Yuntian Sensan lagi. Berbicara tentang ini, Yu Jiushen menghela nafas dan melanjutkan, sebenarnya, bukan hanya kamu, tuanmu Han Yan, dan saudara perempuanmu Qingya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak dapat meninggalkan Yuntian Sensan setengah langkah. Wen Xinzhao mengerutkan kening dan berkata, apa arti guru Sishu? Yu Jiushen terdiam sejenak, lalu berkata, Su Yi muncul. Su Yi. Yu Jiushen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan ancaman, alasan mengapa klan Dongguo memerintahkan untuk tidak membiarkan kamu dan tuanmu dan Qingya pergi tidak lain adalah harapan bahwa Su Yi akan mengambil inisiatif untuk datang untuk menyelesaikan masalah dendam antara dia dan klan Dongguo. Wajah cantik Wen Xinzhao tiba-tiba berubah, dan suaranya menjadi dingin, apakah kamu tidak ingin mengancamku? Yu Jiushen tampak rumit dan berkata, Xinzhao, Dongguo tidak akan menyakitimu, mereka melakukan ini hanya untuk membiarkan Su Yi mengambil inisiatif untuk melihat, saya dapat menjamin, bahkan jika Su Yi tidak ayo, Sekte Dongguo tidak akan melakukannya. Apapun untukmu juga. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi tegas. Gadis itu sangat marah, dan alisnya penuh amarah. Yu Jiushen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi dan berkata, Xinzhao, ini adalah dendam antara Su Yi dan Dongguo, apakah menurutmu kuil Yuntian kita dapat menghentikannya? Gadis itu terdiam. Perasaan tak berdaya yang tak terlukiskan menghampiriku. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Langkahnya pelan dan pelan, pendaratannya ringan, dengan ritme yang unik, seolah-olah waktu dan jarak setiap langkahnya akurat. Ini adalah seorang pria muda, mengenakan pakaian linen tua, membawa kotak pedang perunggu yang berat, dengan fitur wajah yang tajam. Napasnya sekokoh besi. Momentumnya setebal pedang. Gaya Dongguo. Penjahat kuno yang paling mempesona dari generasi muda klan Dongguo. Belum lama ini, dialah yang menekan seluruh kuil Yuntian dengan satu pedang dan satu pedang. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada bahaya yang akan terjadi pada Anda. Ekspresi Dongguo Feng tenang dan suaranya tidak keras, tapi dia memiliki kekuatan meyakinkannya sendiri. Yu Jiushen berkata sambil tersenyum, dengan kata-kata tuan muda, saya tidak akan khawatir tentang apapun lagi. Kepala sekolah kuil Yuntian memiliki sedikit rasa hormat dalam ekspresinya. Wen Xinzhao mengerutkan kening, tetapi berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar ingin membalaskan dendam saudaramu, pergi dan lawan Su Yi dengan jujur, jangan gunakan aku sebagai ancaman. Dongguo Feng terdiam beberapa saat, dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Su Yi telah setuju untuk datang ke Yuntian Sensan. Saya percaya bahwa dia tidak akan mengingkari janjinya. Su Yi datang. Hati Wen Xinzhao terkejut, dan wajahnya yang cantik tak terhindarkan. Bagaimana mungkin dia tidak jelas, Su Yi kemungkinan besar karena dia khawatir tentang keselamatannya sendiri, jadi dia memilih untuk datang ke Gunung Ilahi Yuntian ini, yang sudah dikendalikan oleh klan Dongguo. Untuk sementara waktu, Wen Xinzhao marah dan khawatir. Pada saat ini, Dongguo Feng memandang Wen Xinzhao dan berkata, jika Nona Xinzhao merasa terancam, Anda dapat meninggalkan Gunung Ilahi Yuntian sekarang, dan Anda juga dapat menyatukan Tuan dan Qingya. Pergi, saya berjanji, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Wen Xinzhao tertegun untuk sementara waktu, hampir tidak bisa mempercayai telinganya, benarkah? Dongguo Feng tampak setenang sebelumnya, dan berkata, Nona Xinzhao berpikir bahwa saya, Dongguo Feng, adalah tipe orang yang tidak berbicara apa-apa. Wen Xinzhao menggelengkan kepalanya. Meskipun kuil Yuntian dikalahkan oleh Dongguo Feng sendirian, bahkan dia harus mengakui bahwa orang ini memiliki temperamen yang murah hati, dan dia bahkan tidak repot-repot melakukan hal-hal tercela. Singkatnya, bahkan jika itu adalah lawan, Dongguo Feng adalah lawan yang terhormat. Saya sudah menjelaskan orang-orang kuat dari klan saya, dan gadis itu bisa pergi kapanpun dia mau. Dongguo Feng hendak pergi. Aku tidak pergi. Wen Xinzhao berbicara tiba-tiba dan membuat keputusan, aku akan menunggu Su Yi datang, lalu pergi bersamanya. Jika dia bisa membunuhku, dia bisa membawamu pergi.
Tentu saja, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, selama dia berani bertarung, keluhan sebelumnya dapat dihapuskan. Dongguo Fengdao, ekspresinya seperti batu yang keras, tenang dan tegas, tanpa fluktuasi emosi. Melihatnya seperti ini, Wen Xinzhao merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan mau tak mau berkata, apakah kamu benar-benar tidak khawatir bahwa kamu akan kalah? Dong Guofeng berkata tanpa ragu-ragu, generasi pembudidaya pedang saya tidak takut mati, bagaimana saya bisa peduli tentang menang atau kalah? Apalagi, belum tentu aku yang kalah. Berbicara. Dia berbalik, berjalan perlahan dan perlahan, sosok kurus seperti pistol itu berangsur-angsur menghilang ke dalam matahari terbenam dan senja. Melihat semua ini, Yu Zhaoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dong Guofeng ini jelas merupakan pembudidaya pedang paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam latihan saya. Jenius-jenius itu pada umumnya sebanding. Wen Xinzhao tercengang, dan kekhawatiran yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berharap Su Yi tidak datang untuk bertarung. Xinzhao, jangan khawatir, saya juga mendapat berita sebelumnya bahwa ketika Su Yi muncul kali ini, dia membunuh Chu Yunke dan 6 pembudidaya Yunin Jianshan lainnya dalam satu napas. Dikatakan bahwa sekarang, Su Yi telah menginjakkan kaki di transformasi roh dunia. Yu Zhaoshen tiba-tiba berkata, jangan lupa, sedini di alam pengumpulan bintang, Su Yi mampu membunuh seorang diri Huan Shaoyou dan 9 roh kuno lainnya di alam transformasi roh. Pelaku kejahatan, sekarang dia telah menetapkan kaki di alam roh, kekuatannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Mata Wen Xinzhao berbinar, dan kekhawatiran di hatiku banyak hilang. Ternyata saudara Su sekarang adalah seorang kultivator yang hebat. Larut malam. Di depan sebuah pondok jerami yang dibangun di atas gunung. Dong Guofeng duduk di depan lututnya dengan mata tertutup. Setiap kali ada peristiwa besar, ada keheningan, dan setiap kali ada perang, Dong Guofeng akan berbaring di depan pedang, duduk dan memurnikan hatinya. Pedang itu panjangnya 3 kaki 2 inci, lebar 4 jari, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, tebal dan tanpa ujung yang tajam. 2 karakter kecil terukir di gagangnya, membunuh hati. Sangat mudah untuk membunuh musuh, tetapi sulit untuk membunuh pencuri. Dong Guofeng telah belajar tentang pencapaian masa lalu Su Yi dan detail pembunuhan Su Yi terhadap Chu Yunke dan 6 pembudidaya hebat lainnya di alam hantu Linglong. Intuisi memberitahunya bahwa Su Yi adalah lawan yang sangat berbahaya. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin Dong Guofeng menantikannya. Seperti yang dia katakan kepada Wen Xinzhao, dia adalah seorang pendekar pedang, dia tidak takut mati sebelumnya, sekarang dia tidak takut mati, dan dia tidak akan takut mati di masa depan. Alasan mengapa kendonya begitu kuat adalah karena dia telah mengasah hati Dao yang tak kenal takut. Waktu berlalu. 2 hari kemudian. Di pagi hari, hujan musim semi yang terus-menerus mengguyur langit dan bumi. Dalam angin miring dan gerimis, sekelompok remaja dan perempuan, dikawal oleh sekelompok tetua, berjalan ke arah Yuntian Sensan. Para tetua yang mengawal mereka, beberapa di alam Yuanfu, dan beberapa di alam Juxing. Salah satunya adalah juru tulis setengah baya dengan jubah kuning cerah. Su Yi juga ada di tim. Setelah dia tiba di negara bagian Tianyang, dia bertanya tentang lokasi Gunung Ilahi Yuntian, dan kemudian langsung pergi. Dan ketika saya berhenti di sebuah stasiun di tengah jalan, saya bertemu dengan tim seperti itu. Mengetahui bahwa Su Yi juga akan pergi ke Gunung Ilahi Yuntian, juru tulis paruh baya yang memimpin tim mengundang Su Yi untuk menemaninya. Jika seseorang memimpin, Su Yi secara alami tidak akan menolak. Lihat, di kejauhan adalah Gunung Ilahi Yuntian. Juru tulis setengah baya menunjuk ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Anak laki-laki dan perempuan itu mengangkat semangat mereka dan melihat ke atas. Dalam kabut dan hujan yang berkabut, di kejauhan antara langit dan bumi, berdiri gunung yang sangat agung dan agung, seperti naga yang berjongkok, membentang di atas bumi. Meskipun kuil Yuntian sekarang hanya kekuatan kelas 2, jangan lupa bahwa kuil Yuntian telah berada di bawah Dongguo raksasa kuno, dan didukung oleh pohon besar untuk menikmati keteduhan.
Juru tulis paruh baya itu berkata, jika kamu bisa beribadah di kuil Yuntian kali ini, kamu secara alami akan dilindungi oleh klan Dongguo. Dan, ketika dunia yang mempesona itu datang, itu akan cukup untuk memudahkanmu mendapatkan jalan keberuntungan. Anak laki-laki dan perempuan itu semua menantikannya. Mereka datang ke sini untuk beribadah di Yuntian Sensan. Juru tulis paruh baya itu tiba-tiba teringat sesuatu, memandang Suyi, yang diam, dan berkata, ngomong-ngomong, teman kecil ini datang ke kuil Yuntian, adakah yang bisa merekomendasikan dia? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.